Assalamualaikum, ketemu lagi channel Lisa Mami Aicha. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ikutin terus seruan kita. Jangan lupa untuk selalu bunyikan tombol loncengnya biar terus terupdate kegiatan kita. Bye bye. Assalamualaikum. Ya, tentu saja kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Komisaris pada MSI Bapak Haji Muhammad Daud, yang kami hormati Direktur pada MSI Bapak Muhammad Daud Firdaus, yang kami hormati Founder Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bu Tari, Ya. sebelum lanjut acara saya ada pantun nih. Wah, pagi-pagi udah dikasih pantun nih, biar Khusus. semangat ya biasanya. Betul sekali. Oke, boleh. Bapak Ibu bantu bilang cakep ya, oke? Oke. Setuju? Setuju. Lihatlah langit, tidaklah mendung. Cakep. Begitu cerah dan juga bersahabat. Cakep. Selamat datang di Kota Bandung. Cakep. Selamat mengikuti acara OPP Akbar dengan penuh semangat. Yeay. Semangat yang paling meriah untuk kita semua. Luar biasa. Masya Allah. Oke, tentu saja kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Komisaris PT MSI Bapak Haji Muhammad Daud, yang kami hormati Direktur PT MSI Bapak Muhammad Daud Firdaus, yang kami hormati Founder PT MSI Ibu Hajah Tati Kusyanti, yang kami hormati Konsultan Support System MSI Bapak Fawaz, yang kami hormati Top Leader MSI Ibu Susi Elita, yang kami hormati Crown dan Royal Crown MSI, dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta training hari ini. Dunia. Selanjutnya pemutaran video MSI, lalu sambutan founder MSI, lalu eksklusif training, dan yang terakhir closing dan foto bersama. Ya, terima kasih. Dan tentunya selama acara training berlangsung, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta selama acara berlangsung, yaitu yang pertama, peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib. Lalu peserta menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Selanjutnya, peserta dapat merubah pengaturan ponsel menjadi mode silent. Silahkan dicek dulu HP-nya Bapak Ibu. Sudah? Pengaturannya mode silent? Sudah, baik. Lalu tidak meninggalkan ruangan selama acara berlangsung. Luar biasa sekali Bu Yosi ya, pada hari ini peserta dari nuansa bajunya ini udah nuansa biru putih hitam ya. Mudah-mudahan memang secara hari ini tadi sudah terlihat juga ya, matahari, awan biru itu sangat mendukung kita pada kegiatan pada hari ini ya. Betul. Mudah-mudahan itu juga yang menjadi pelopor semangat teman-teman kita yang sudah pada hadir pada hari ini. Dan tentunya izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Ini saya dari tadi
agak gimana di kulit atas, kita turun aja deh kayaknya ya. Kita turun aja nih. Izinkan saya ingin menyapa terlebih dahulu dong. Ini saya dari tadi lihat pesertanya luar biasa antusias dari pagi. Udah datang dari jam setengah 8 udah ada yang kesini ya. Jam 7 udah ada yang kesini, padahal memang acara dimulai jam 9. Itu menandakan semangat beliau untuk melewati acara ini luar biasa. Tidak ingin terlewatkan 1 jam pun. Bahkan sebelum panitia mungkin selesai persiapan, beliau sudah hadir. Ini menandakan wah benar-benar acara Bandung. Tepuk tangan dulu dong untuk acara Bandung. Ya, sekali lagi kita mengucapkan selamat datang kepada Direktur PT MSI Bapak Muhammad Daud Firdaus, dipersilahkan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Ingin menyapa dulu dong yang dari sebelah sini cantik-cantik, ada juga sih bapak-bapaknya yang cakep-cakep. Di sini ya. ada Tidak yang kalah. ganteng-ganteng. Coba dari mana aja nih? Halo, dari mana aja nih? Yang paling Dari ganteng Pangalengan lanjut, Banjaran, Cimahi, sebelah sini dari Pangandaran, dari Garut, Cianjur, dari Subang, Masya Allah. Parompong, Dari mana? Ciwidey, Ciamis. Garut. Luar, ada tepuk tangan dulu dong. Berbagai kota yang Berbagai kota, walaupun memang perjalanannya mungkin memakan waktu ya. Ada yang dari Ciamis, Cianjur, Garut, Pangandaran itu butuh waktu ya. Dari Pangandaran kurang lebih 6 sampai 7 jam ya ke sini ya. Coba saya pengen tahu nih, yang tadi hadir ke sininya 3 jam. Saya mau tanya, tujuannya ke sini mau apa? Ayo yang Coba paling jauh. jawab. Tujuannya jauh-jauh nih, datang ke sini 3 jam, 4 jam ya. Mungkin nggak tidur, mungkin di perjalanan. Pengen tahu ke sini mau apa, Bu? Mau apa? Mau sukses? Mau apa lagi? Mau apa Ibu? Mau cari Mau ilmu? belajar, Mau apa? silaturahmi. Silaturahmi dengan siapa? Aduh, dengan siapa? Hah? Dengan Bapak Direktur? Oh, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Direktur. Ternyata sudah menginspirasi teman-teman di luar sana. Ternyata ada yang menjawab jauh-jauh dari Garut ke sini ingin bertemu dengan Bapak Direktur. Terima kasih sudah menginspirasi teman-teman di luar sana, Pak. Ya, walaupun Baru pertama ketemu katanya hari ini. oh begitu ya, terima kasih. Semoga dengan datangnya Bapak Direktur jadi motivasi ya buat kita semua ya untuk tetap berada di MSI ya. Oke, nah tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa tujuan teman-teman yang hadir pada hari ini, ada yang ingin sukses, ada yang ingin cari ilmu, ada yang ingin silaturahmi, walaupun tadi ya agak lucu itu saya. Tidak cemburu kan ibu? Enggak ya? Enggak ada yang cemburu kan? Aman ya. Oke, nah di samping pengen sukses, sukses itu apa sih? Apa yang dicari dari sukses? Apa? Ilmu. Pengen sukses tuh, sukses apa dulu? Sukses ilmu? Ya sekolah, belajar. Suksesnya apa? Pengen? Financial freedom. Betul nggak? Jauh-jauh 7 jam ke sini mau ngapain ibu-ibu? Silaturahmi pernah Pak Direktur, nggak apa-apa nanti pihak PNSI aja, nanti saya buka lapak ya Bu ya. Tapi jauh-jauh teman-teman semua ke sini berjam-jam itu ya tentunya pengen sukses, pengen financial freedom. Sesuai dengan tema kita hari ini, ya financial freedom. Betul. 40% lah, oke. Ibu rumah tangga? Masya Allah. Ini Masya Allah, 70% tepuk tangan dulu dong. Ini bapak-bapak sudah bapak lihat. Saya tadi sudah panggil Pak, bapak tuh kerja atau bapak rumah tangga atau bapak apa deh, asisten istri atau sebentar Pak saya jadi gimana Pak? Bapak? Ya nggak apa-apa. Ini statusnya bapak bekerja atau bapak asisten istri gimana Pak? Kerja. Bapak apa Bapak? Tujuan bapak kesini mau apa Pak? Antara istri atau apa? multifungsi jadi. Masya Cari Allah. ilmu juga ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, rata-rata di sini saya melihat tadi 70% ada ibu rumah tangga. Kenapa sih ibu rumah tangga pada datang ke sini? Tentunya tadi tujuannya adalah financial freedom. Apa itu financial freedom? Berarti ingin merubah ekonomi keluarga, betul? Betul. Nah, kalau pengen merubah ekonomi, saya pengen tanya dulu deh.
Di sini pada punya handphone nggak? Coba angkat deh handphonenya. Handphonenya ibu handphonenya. Ini baru dimulai belum connect. Semua sudah punya handphone tentunya. Luar biasa. Rata-rata sudah punya handphone ya. Semua handphonenya nggak ada yang Nokia 3310 nggak ada kan? Udah smartphone kan? Ada yang mirip-mirip. Oke. Udah Nah, kalau ada. CNN sudah nggak ada kan? Rata-rata smartphone. Oke, saya pengen tanya kembali. Di sini ada yang punya m-banking nggak? Coba acungkan yang punya m-banking. Rata-rata punya m-banking ya? Atau punya rekening nggak? Punya rekening tabungan? Punya. Oke, untuk semua peserta termasuk yang di depan, saya minta pegang handphonenya. Yang punya m-bankingnya dibuka. Nah, ada. Dia dibuka bankingnya. Karena ini tidak akan ada transferan ke MC. Itu biasanya berkerja kalau transfer ke MC. Nggak apa-apa, buka m-bankingnya. Nggak apa-apa kalau ada teman di sebelah yang ngintipnya, boleh agak di sedikit-sedikit tipis-tipis. Ayo, Bukan apa-apa. 3 digit bu, 1000. Oke, udah dibuka? Udah? Oke. Buka Coba m-banking, Mon. dilihat info saldo hari ini. ayo dicek. Sudah dicek info saldo. Tenang, MC nggak lihat, cuma CCTV di atas ngeliat ya. Jadi nanti MC setelah selesai acara, MC bakal tahu kira-kira mana nih yang rekeningnya gede-gede ya. Sudah dibuka? Bu, ibu rumah tangga, halo. Barusan lihat rekening saldo, sedih nggak bu? Atau saya tanya deh, ibu rumah tangga di sini rekeningnya udah ratusan juta kan deh? Ada nggak? Jajaran depan ya, ini kecuali pengecualian. Ini pengecualian ya. Ratusan juta? Puluhan juta deh, yang saldo hari ini ya, saldo hari ini. Puluhan juta deh. Jutaan. Oke, rata-rata ya, jutaan. Tapi kan aslinya 1,5 juta biasanya. Tanggal tua, biasanya menuju tanggal tua. Kenapa sih MC nyuruh buka rekening saldo? Kenapa mau apa gitu ya? Dan MC mah nggak lihat, betul. MC tadi lihat, karena apa? Ada tujuan. Ibu-ibu datang ke sini. Mau apa tadi? Finansial freedom. Sudah dilihat isi saldonya berapa? Sudah ya? Menyedihkan bukan banget. Rahasia katanya. Itulah yang saya harapkan. Apa? Ibu-ibu semua, bapak-bapak yang datang hari ini ke sini, rekening saldo yang sudah ibu-ibu lihat, itu jadi semangat, itu jadi cambuk bahwa selesai dari acara hari ini, bahwa selesai dari menimba ilmu hari ini, teman-teman semua bisa action. Siap action? Siap. Kira-kira nih rekeningnya, kalau setelah pulang dari sini, ibu-ibu besok hari action, membludak rekeningnya bertambah berkali lipat. Siap nggak? Siap. Ya masa dia nggak siap? Kecuali dikuras nggak siap ya? Siap nggak? Siap. Setuju nggak kalau rekeningnya nambah? Setuju. Mau nggak kalau rekeningnya nambah? Mau. Jadi berkali lipat? Mau. Siap action? Janji? Tepuk tangan untuk Anda semua. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian, gitu ya, hari ini di sini udah ada banyak banget mitra MSI. Dan ada juga rekan-rekan kita yang baru pertama kali diundang. Ada bapak-bapak katanya tadi cuma 4. 1, 2, 3. Iya bener cuma 4 ya. Luar biasa. Ya, Pak, temenin saya Pak. Itu Pak yang saya rasakan gitu. Ya, istimewa. Ya, ini membuktikan riset saya 2 tahun ke belakang. Saya selalu berhadapan dengan pengusaha semuanya perempuan. Sampai istri saya udah hilang cemburunya, gitu. Udah hilang cemburunya karena semua pengusaha-pengusaha hebat yang saya temui perempuan semua. Dari anak muda sampai usia lanjut, ngeri-ngeri semua latar belakangnya, gitu ya. Nah, maka mudah-mudahan salah satu atau salah banyak di antara peserta hari ini akan menjadi mereka-mereka yang sukses kaya raya di kemudian hari. Baik, ibu-ibu hadir di acara hari ini, saya izin di sini ya. Bang Fawas dagang juga bang, saya pedagang beras. Tapi berasnya beras India. Modalnya berapa bang? 12 miliar. Baru hasilnya terasa. 12 miliar duit siapa bang? Aku udah dipikirin.
Hukum dagang, hukum bisnis di luar sana, modal besar hasil besar. Modal kecil hasil. Bisa nggak modal kecil hasil besar? Bisa, tapi tenaga waktu itu juga pasti jauh lebih besar. Dan resikonya juga pasti besar. Nah, kepengennya orang itu apa sih? Kepengennya orang itu sederhana ya Bu. Kerja hari-hari ke kantor, setiap bulan dapat gaji, betul tak? Tapi setiap hari ada tuh uang harian dari usaha sendiri. Kepengennya semua orang seperti ini. Pertanyaannya, kenapa nggak semua orang seperti itu? Gitu. Nah, karena ada hambatan demi hambatan yang ada, modal, relasi, betul kan? Belum lagi dirinya dia, aku malu jual-jualan, cie. Oke. Yang kedua, kepengen punya rumah sendiri. Nah, ini kebetulan 98% isinya wanita. Wanita orientasinya adalah rumah sebenarnya. Jadi ketika menikah, yang dikejar pertama kali adalah yang penting saya punya rumah dulu, gitu ya. Kenapa begitu? Karena memang kodratnya dia ratu. Ratu itu mesti punya kerajaannya dia sendiri. Ratu itu mesti punya areanya dia sendiri. Mesti punya tempatnya dia sendiri. Nah, itulah Pak, kenapa kita laki-laki ini dahsyat gitu ya. Laki-laki idaman. Laki-laki calon menantu idaman itu minimal udah punya rumah, udah punya mobil. Wah, jadi syaratnya lebih berat. Nah, pertanyaannya gini, Bang, saya pengen punya rumah. Saya tanya balik, rumah yang seperti apa? Saya maunya rumah 4L. Apa itu 4L? Lu lagi gitu. Jadi kesini, ya lu lagi. Kesini, lu lagi gitu. Nah, harapannya adalah semua orang ingin punya rumah terbaik. Rumah yang luas, rumah yang besar, yang akan diisi oleh harapannya. Nah, tapi Bang, saya udah seusia begini, saya takut bermimpi gitu. Mimpi itu sudah saya kubur Bang, lama. Karena realitasnya rumah makin naik apa makin turun? Naik. Makin naik, makin turun? Naik. Pernah dengar rumah turun harga nggak? Rumah turun harga. Saya tinggal kebetulan di Kabupaten Bogor, di daerah sekitar Cibinong, Pemda Bogor dan Sentul. Saya kalau ngelihat flyer-flyer rumah itu memang agak ngeselin. Keong aja punya rumah, masa kamu enggak? Ya. Awas ya. Nah, dan ini serius ya, Bapak Ibu ya. Rumah kalau enggak kita paksakan hari ini, maka yang terjadi bisa-bisa seperti di luar negeri. Di luar negeri itu lahan di mana di atas lahan tersebut ada rumah tinggal, harganya udah nggak masuk akal. Akhirnya semua merapat jadi gedung-gedung apartemen-apartemen. Nah, makanya kita mesti banyak-banyak bersyukur dan tidak ada waktu, tidak ada kata yang namanya terlambat, betul ya? Oke, hilang ya. Nah, bahagiakan, kebebasan finansial yang tadi didengung-dengungkan. Apa tuh kebebasan finansial? Mau beli cilok 200.000 nggak mikir. Mau jajan A nggak pusing. Anak dibawa ke Alfamart, Indomart ngambil coklat, kita bolehin biasanya. Memiliki kebebasan finansial itu yang penting cukup, gitu ya. Cukup Bu, buat makan, buat minum, buat sekolah anak, yang penting cukup. Sisanya bisa buat beli rumah, bisa buat beli mobil, betul ya? Bisa buat naik haji. Oke. Bahagiakan keluarga. Nah, bahagiakan keluarga ini banyak, ini luas banget, ya. Nah, tapi yang saya yakini masalah tebang sebelah kiri muncul lagi dia, tebang lagi muncul lagi dia. Kalau masalah mau selesai, pohon mau tidak tumbuh lagi, dicabut apanya? Nah, masalah didominasi, akar permasalahannya adalah ekonomi. Betul orang? Betul. Nah, betul orang Bu? Betul. Oke. Pendidikan anak yang terbaik, jalan-jalan ke luar negeri minimal ibadah. Gitu ya. Kenapa Bang jalan-jalan ke luar negeri itu penting Bang? Agar wawasannya luas. Gitu ya, agar wawasannya terbuka luas.
lalu melunasi hutang. Ini, ya, saya jangan tanya ya, siapa yang punya hutang? Jangan ya. Bang, hutang boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh, nggak dibayar. Betul nggak? Nah, harapan kita semua, kita bisa terlepas tuh dari belenggu yang selama ini menggerogoti dada kita, pikiran kita, betul nggak? Hutang tuh seperti itu. Nah, ini harapan semua orang, kita ingin tutup, kita ingin tuntaskan itu, sehingga ketika kita meninggal kelak, udah nggak ditanya lagi, gitu ya. Nah, membantu orang lain. Jadi mudah-mudahan setelah acara hari ini, yang biasanya ada telepon masuk nggak ada namanya, nggak diangkat, gitu ya. Mudah-mudahan masalah Anda cepat selesai. Lanjut. Sepakat gak? Semua profesi ujung-ujungnya yang dikejar adalah semua hal tadi. Setuju? Oke. Sekarang gini Bapak Ibu. 2010 ketika saya mulai bisnis dengan serius, saat itu saya masih muda sekali. Dan kebanyakan teman-teman saya itu melihat ayah saya seorang karyawan swasta, baru aja pensiun, gitu ya. Nah, saya nggak anti sama bekerja, tapi saya paham ini. Oke, orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, betul? Nah, dengan harapannya dia, ketika dia punya penghasilan, di pikiran dia, maka masa depan gue pasti cerah. Nah, pertanyaan saya sederhana nih. Kalau udah nggak bekerja lagi, penghasilannya masih dapat nggak? Enggak. Semua orang sadar. Ketika dia mulai bekerja usia 20-an. Oke, siapa di sini yang mulai kerja dari usia 25 tahun? Boleh kan? Oh, banyak ya? Di bawah 25 tahun tuh ada? Usia berapa? Mbak itu usia berapa? Dari sekolah SD udah dagang. Keren. Aplaus dulu dong untuk mbaknya. Berarti kita senasib. Karena saya kelas 2 SD, memang dasar orang Arab ya. Jadi ibu saya ngelihat peluang, wah anak gue saat itu saya gendut sekali. Saya gendut sekali, jadi guru-guru tuh banyak yang nyubit-nyubitin gitu Bu. Nah, jadi saya suka dibawa ke ruang guru sama ibu saya dikasih brosurnya gordeng. Ini kasih guru. Ini dari mama. Dari mama gitu ya. Jadi dari kecil udah nyeles. Luar biasa ya. Nah, tadi dari usia di bawah 20 tahun banyak, bahkan dari SD pun udah memulai. Nah, semua orang yang bekerja sadar saya tidak bekerja selama-lamanya, betul nggak? Maka dari itu, saya bercerminnya sama ayah saya sendiri aja. Ayah saya, ini pelajaran buat semuanya. Ayah saya gajinya besar nggak? Lumayan. Tapi dia tidak mempersiapkan apapun untuk masa tuanya. Nah, mengerti? Nah, di sini semuanya pun sama. Pasti pikirannya kalau Anda sekarang sedang bekerja, teman-teman mikir masa depan gak sih? Karena akan ada masanya Anda tidak bekerja lagi, betul nggak Bapak Ibu? Nah, pertanyaan saya, orang Indonesia rata-rata, ketika dia sudah tidak bekerja lagi, apa yang dilakukan? Nganggur gitu. Jadi udah hilang-hilang aja penghasilan lah, udah lah capek saya gitu ya. Istirahat gitu. Ayo boleh? Usaha, rata-rata usahanya apa? Dagang apa? Sembako, dagang apa aja lah pokoknya. Oke, karena saya dari Jakarta, kebanyakan orang Jakarta, ya, karena lingkungan saya ini teman-teman dari orang Betawi semua. Orang Betawi paling gampang kan? Buka apa tuh? Dari dia bekerja, dia nabung nggak? Nah, nabung lah dikit-dikit mah nabung ya. Ditabung dikit-dikit, puluhan tahun menabung. Ketika pensiun ngapain? Buka kontrakan.
Betul nggak? Nah, buka kos-kosan kalau orang Bandung. Betul? Nah, kenapa itu dilakukan? Karena tanpa Anda akui sekalipun, Anda sudah sadar suatu hari nanti Anda tidak akan dapat penghasilan lagi. Betul nggak? Nah, pertanyaannya, nabung gampang nggak? Ayo. Yang tersisa untuk ditabung ada? Ada Bu? Ada nggak guys? Nah, oke. Dan jadi kita sama-sama mikir masa depan. Mau nggak masa depannya, walaupun kita nggak bekerja, tapi kita tetap dapat uang setiap hari kah, bulan kah? Siapa yang mau? Suatu saat nanti asik. Ku tak lagi bekerja, tapi ku tetap dapat duit. Ya. Mau? Gimana caranya? Gampang bang, daftar PNS. Iya sih. Gitu ya. Tapi kalau udah lewat nih ceritanya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat lanjut. Nih, Bapak Ibu. Kebanyakan orang-orang yang di kemudian hari menikmati kehidupannya dengan sangat nikmat. Mereka bukan hanya bekerja saja. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja, uang yang dia dapatkan dari pekerjaan tidak semuanya digunakan, gak dihabisin Bu. Ya. Disisihkan sebagian untuk membangun aset. Apa? Aset. Apa? Aset. Nah, coba sekali lagi apa? Aset. Aset. Membangun aset. Keren banget ya. Nah, kenapa membangun aset? Aset haruslah menghasilkan uang. Contoh aset, kita punya kontrakan, aset bukan? Aset. Nah, kontrakan kalau disewa sama orang, Anda tidur aja, dapat duit nggak? Dapat. Nah, sedikit banyaknya tergantung kontrakannya berapa banyak, gitu kan? Oke, bikin kontrakan berapa duit? Nah, bikin kos-kosan berapa duit di Bandung? Nah, punya hotel, mantap nggak? Jadi aset properti pasti modalnya sangat besar. Selain properti, apalagi yang bisa jadi aset? Saham. Sebenarnya bener saham kan? Saham iya. Tapi kita di ruang tertutup aja nanti ngomong saham. Lagi apa saham apa? Apa ini saham? Bisa dimakan saham nggak? Aset kendaraan. Punya mobil bisa nggak disewain? Bisa. Kalau disewain jadi duit nggak? Punya mobil satu nggak diapa-apain, pada nggak dibayar pula ya. Jadi aset apa jadi beban? Jadi beban gitu ya. Nah, terus bang saya mau menghasilkan jutaan setiap harinya, maka minimal Anda punya 3 mobil, yang 3-3-nya jalan setiap hari. Baru tuh bisa tuh 1 juta setiap hari. Aset kendaraan. Nah, pertanyaannya, duit untuk beli 3 mobilnya ada nggak? Nah, ya udah kita yang realistis saja, gitu ya. Oke. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita membangun aset, nih, jadi kuncinya di sini nih. Mau masa depan enak, nih, mesti punya ini. Ya, aset. Bukan aset. Aset. Bukan aset ya. Harus membangun aset. Aset lagi. Oke. Karena suatu saat kalau kita punya aset, maka ketika kita berhenti bekerja, penghasilan kita tetap dapat. Jelas? Nah, sehingga masa depan kita udah apa sih?
Nikmat? Nikmat. Nah, yang hari ini Anda akan dengarkan, hai para mitra. Hai. Hai. Nah, saya mau kasih tahu sama Anda, ya, bahwa yang Anda sudah pegang, yang namanya MSI ini adalah satu-satunya jenis aset yang tidak butuh miliaran Anda keluarkan, seperti aset properti. Tidak perlu ratusan juta Anda keluarkan, seperti aset kendaraan. Karena ini adalah aset sumber daya manusia. Ya, cukup dengan hati. Asalnya MC dunia dong. Gitu ya. Oke, nanti di akhir. Saya mesti domelin nih guys, ya, ngawaknya gitu ya. Oke. Ya, jadi satu-satunya saya nggak bisa nemu lagi. Saya nggak bisa nemu lagi membangun aset paling murah, paling mudah, tidak ada resiko. Udah gitu dibantuin pula, satu-satunya yaitu PT Mahkota Sukses Indonesia. Oke, lanjut. Barusan baru. Oke. Jadi Bang, MSI ini apa Bang? MSI ini bisnis real. Siapa yang pernah dengar kata reseller? Boleh nggak? Oke. Yang pernah dengar afiliator? Hah? Itu kue Bang, kue. Affiliate marketing pernah dengar? Nah, Oke. Waralaba pernah dengar? Franchise. ya. Nah, contoh franchise. KFC, Alfamart, Alfamart, Indomaret. Cuman di Kuala Lumpur nggak ada. Kemarin saya baru dari sana nggak ada. Belanja luar negeri tadi yang di depan ya. Iya. Songong ya, kemarin cuma kecil doang. Oke. Bisnis jenis seperti MSI ini namanya adalah network marketing. Oke, ini bukan bisnis baru Bu. Affiliate marketing, reseller, dan franchise lahir karena mengadaptasi sistem bisnis yang namanya network marketing. Bang, ini bisnis baru macam mana nih? Ini bukan bisnis baru Bu. Dari 1940 udah ada nih bisnis. Sistem bisnis yang namanya network marketing. Network marketing itu yang seperti apa Bang? Dia beda Bu dengan konvensional. Kalau konvensional, apa itu konvensional? Bisnis pada umumnya. Coba sebutin satu merek sampo yang Anda pakai. Hah? Oke, satu. Anda beli sampo itu di mana? Warung. Tahu bahwa ada sampo yang namanya itu lihatnya di mana? Nah, tuh berarti ada warung, ada TV. Oke. Nah, ini sistem bisnisnya konvensional. Dari pabrik sampo tadi disebar ke seluruh warung. Saya ke Ambon 20 kali lebih. Ada tuh sampo di warungnya dia. Ada. Artinya kan disebar ke seluruh Indonesia kan? Iya. Nah, berarti si pemilik sampo tadi dia mesti bayar iklan dulu, betul kan? Betul. Nah, dia bayar iklan dulu, dia bayar anggun, begitu kan? Habis itu barulah produk disebar ke seluruh Indonesia. Ini konvensional. Ada resiko nggak? Ada. Apa itu? Kalau nggak laku, maka duit untuk iklannya angus, betul nggak? Nah, kalau network marketing, simple. Sebutin salah satu produk MSI yang Anda tahu. Yang Anda doyan, yang Anda pakai. Bambo. Hah? Oh, Mandavikan. Mandavikan. Oke. Sekarang saya tanya. Dia besur. Mandavikan ada nggak di warung? Gak ada. Mandavikan ada nggak di TV? Gak ada. Anda tahu Mandavikan dari mana? Ya dari mitra MSI. Lalu kalau mau dapat Mandavikan, nyarinya siapa? Member MSI. Nah, mitra MSI lagi. Nah itu network marketing. Jadi dia nggak perlu masuk TV, nggak perlu sebar ke warung, cukup kerjasama sama mitra aja. Mitra, kamu ya yang informasikan ke orang ada Mandavikan, dan kalau orang mau beli lewat kamu.
Jelas. Bisnis ini, bisnis itu macam-macam. Nah, kalau bisnis bagus apa jelek bang? Bagus. Kalau sanggup kita. Bisnis harus punya modal besar. Yes. Modal besar, hasil besar, modal kecil, hasil kecil. Harus punya skill. Yes. Karena orang Indonesia paling suka belanja sama orang yang paling paham. Betul nggak? Belanja sama expertise. Jadi kalau kita mau beli motor, senengnya sama orang yang ngejual mesti ngerti motor, betul ya? Nah, jadi harus punya skill. Harus punya tempat nggak? Yes. Tapi bang sekarang online. Tapi ujung-ujungnya Anda akan mesti punya tempat. Mau sampai kapan? Di dalam rumah, di depan laptop terus kalau bisnis konvensional. Ya. Harus punya produk, yes. Dan untuk punya produk ini Bapak Ibu, riset dulu. Riset pasar, lalu develop, bikin lagi kemasannya seperti apa. Bos, ada semua amanah saya. Saya punya bukan seperti itu. Dan saya silakan, ya, saya ada sedikit hadiah buat Anda. Mana sabun bambunya? Ini mungkin nggak seberapa ya, tapi semoga diterima. Mana sabun bambunya? Saya nggak bisa salto, harus kecep. Jungkir balik coba dia cepet nyampenya. Terbang. Oke, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selain ini, silakan dibagikan ini hadiah dari saya. Karena kenapa sabun arang bagus saya jadikan hadiah? Karena inilah yang bikin banyak mitra-mitra panen sampai duduk-duduk di sini. Bukain bapak. Silakan. Ya, betul nggak? Yang udah ngerasain gurihnya bonus dari jualan sabun bambu angkat tangan. Sebentar, kamu aja tahu. Oke, silakan dibagikan. Ini semua. Gak ada yang nyamar kan? Gak ada udah minta nyamar kan? Gak ada, ini gak ada ya? Gak ada, aman. Tapi kalau ada yang nyamar gitu kadang mama satu-satu. Udah dipakai ya, ini bagus banget. Saya juga pakai. Saya glowing gak? Ya seperti sabun bambu. Gelis? Abdi gelis? Kapan lagi bisa diuji begini ya? Oke, silakan. Dan kabar gembiranya lagi, ini saya lagi gila soalnya, kalau saya lagi happy. Hari ini kan tadi udah lihat ya perbedaan konvensional dengan multi level marketing MSI. Ada cara melipat gandakan, betul? Bagaimana kemudian kita kerjanya sama bisa 3 kali lipat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang join 7ID hari ini, saya kasih nomor undian untuk mendapatkan hadiah. Mana sebentar ya, saya ada bawa sesuatu. Sebentar. Mau. Pendan. 1,5 juta. Ini. Nanti kita kembaran. Ini bagus banget. Ini tidak hanya sekedar kalung, tapi dia Mau. di belakangnya ada batu germanium yang memberikan energi dan ion negatif sebesar 3.000. Jadi Mau 1,5 juta itu. Karena ini ilmiah ya, bukan spiritual, bukan ilmu sihir ya. Enggak, ini bisa dicek ion negatif. Dan ini mengandung 3.000 ion negatifnya gitu. Dengan inilah kemudian energi saya bisa begini. Jujur saya dari pagi belum makan loh. Ada yang percaya nggak? Saya dari pagi belum makan. Saya Hanya 2 inci. Tapi saya berada di karena sesuatu. Ada yang mau? Bagi yang join 7ID, saya undi. Ya terserah mau A, mau B, boleh. Saya undi. Tapi ya ini kembali ke keberuntungan masing-masing ya. Nanti tinggal panitia langsung maju satu lagi. Gak mau ketinggalan kan? Ya betul, ini rezeki ya. Nanti saya undi yang join 7ID hari ini akan Siapa lagi? Nanti saya kirim gratis. Siapa yang belum? Mau? Ya, semoga menang ya. Saya nggak tahu dia rezeki siapa. Oke, siap? Ya, siap. Oke. Sekali lagi mari kita sambut keluarga baru kita di MSI. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pribadi saya nggak pernah menjanjikan ini semua akan mudah, tapi insya Allah akan dipermudah. Kenapa saya berani makan itu? Karena di MSI kita disupport. Oke, banyak tadi yang Anda lihat di sini ada Bang Fawas tuh sangat luar biasa. Beliau masternya. Beliau hampir setiap minggu memberikan training dan itu gratis, Anda bisa ikut secara Zoom. Kemudian banyak leader-leader sini yang dengan senang hati mengajar atau Anda bertanya. Dan sistem di sini tidak ada yang menggerakkan. Insya Allah Anda tuh nggak akan sia-sia. Kenapa? Oke, Anda berjuang. Kemudian 1 bulan berikutnya, maaf ya saya lagi lahiran, saya mau vakum sebulan. Tidak ada yang mempersulit Anda. Oke, saya mau fokus kuliah dulu.
silakan. Oke, saya mau urus anakku lagi ribet, lagi mau masuk sekolah segala macam, silakan. Dan saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Semua akan dipermudah, baik melalui support dari perusahaan maupun support dari sistem yang tadi begitu umumnya. Jadi selamat datang Bapak Ibu. Saya menyambut dengan senang hati dan saya berharap ini mungkin ya insya Allah menjadi jalan rezeki untuk Anda semua. Amin. Dan semoga ini langkah awal kita untuk menjadi manusia bermanfaat. Ingat tujuan kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Jadi kita bisa membantu orang dengan banyak cara. Ada dari sisi produk, ya produk nanti banyak dikepoinnya. Yang ngajak nanti kasih tahu produknya apa. Dari produk banyak, kecantikan, kesehatan semuanya ada. Kemudian dari peluang usaha kita berbanyak bertanya. Ingat, mulai sekarang berbanyak bertanya, betul? Betul. Tanya. Harus dengar. Kemudian kita mencoba membantu orang yang mungkin sedang kesusahan finansial dan lain sebagainya. Insya Allah dari situ kemudian kita dibayar dari yang pantas. Jadi fokus kita bukan di bonus, tapi seberapa banyak kita mampu. Ngajar bisa kayak pertanggungjawaban yang ngajar siapa? Kesini cepat. Saya nggak mau ini nanti habis ngajar lepas tangan. Ingat ya, ini amanah, amanah itu hutang seumur hidup. Silakan yang ngajak siapa? Kalau nggak ada yang ngajak saya ambil nih. Kalau nggak ada yang ngaku saya ambil. Oke, silakan difoto sebagai bukti. Kalau mereka ninggalin, cari bau. Siapa yang ngajak? Ada yang punya? Saya ambil. Siapa yang ngajak? Yang ngajaknya di tengah, yang ngajaknya di tengah. Siapa yang ngajak nikah? Ini siapa yang ngajak ini? Ada? Ini yang nggak, siapa? Yang nggak mau ini saya ambil loh ya. Oh ini berarti Arab. Bukan di mana? Di negara apa? Ini Dubai ini. Pokoknya ini tersangkanya pengedar bambu di Dubai, satu bambu dijual Rp400.000. Kalian bilang bambu kemahalan, dia jual 400.000. Di Singapura aja 120 Pak. Kemurahan. Member saya di Singapura sama di Hong Kong 150. Iya, Mau di Dubai. para TKW. Laku, banyak orang banyak suka ya di sana ya. Luar biasa laku. Oke. Kalau di Hong Kong sepupu saya, Boleh difoto? sepupu di Hong Kong. Jadi dia yang distribusiin di sana. Silakan. Ketika mesin kita kembali, maka sedang relaksasinya dilanjutkan. Oke, ini baru peraturan pertama, Pak. Lanjut peraturan berikutnya. Bapak sih salah MC-nya aku. Rasa. Mau dipakai Daimi. Oke, tahan. Sudah baik sekali ya wajahnya ya. Oke, 1, 2, 3 aturan berikutnya. Nah, denda 300.000 per orang jika 1. Tidak mengikuti games ini. Yang mau ke toilet, yang mau keluar, harus setor 300.000 dulu. Nggak ada kredit, nggak ada aju, nggak ada. Kontrak. Ya. Ekspresi yang tidak jelek, ekspresinya yang tidak jelek, sok cakep, sok cantik, diikut-ikutin, disenyum-senyumin, nggak bisa. Nanti diwanjuri berkeliling. Jadi ketika musiknya stop dan kalian sok imut, langsung diminta 300.000 di tempat. Gak pulang sekalian. Uang habis. Ini sasarannya yang tepat berarti ya. Nanti panitia tolong disebar di belakang ya. Uang 300.000 deh. Oh nggak bisa kalau gitu kita 10 kali lipat. Atau yang menyerah sebelum games ini dimulai. Jadi kalau memang nanti ekspresinya begitu musik berhenti harus maju ya, maju aja sama bertanda mata dulu kandidatnya. Yang itu 300.000 cash nggak bisa melawan, kecuali sampai 3 juta ya cash. Uang denda akan dibagikan khusus untuk panitia. Jadi panitia di sini bukan kerjasamanya, nanti tolong dibantu surat ke belakang. Panitia gawe. Menuju ke belakang, saudara di belakang, cari mangsa-mangsa uang. Dadah, lihat yang video di belakang. Ya, cari yang lihat, yang sok begitu mesti berhenti, jadi smile, gitu lucu, nggak bisa, ya harus demo, nggak bisa, ya. Oke, dan ini contoh ekspresi yang harus ditiru.
ditiru. Ini salah satu. Musiknya yang keras ya. Ayo ikuti gerakannya video semua belajar. Ayo kita mulai ya. Oke, teman ya. Oke. 300.000 mulai ya. 2, 1, mulai. Ayo panitia dicek ya. Yang so cantik so ikut kan. 300.000 mulai ya. Atau ikuti peraturan. Buka kertasnya. Buka. Ini 3 juta loh. Dia kasih jatuh. Bisa. Satu bulan nggak bisa. Aku udah dapat satu dapat ya. Dapat korban satu. Ekspresnya turunkan kertasnya. Ayo dua, tarik dua. Tidak bisa. Dapat. Oke lanjut. Lepas kertasnya. Ayo bunda, ayo senyum enggak. Udah kena. Dapat tiga. Bisa tolong lagi ya, 300. Sini ada mana? Ada satu. 4.200.000. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Siapa yang bisa kasih contoh e-commerce itu apa contohnya? Apa itu e-commerce? Mantap. Memudahkan pelanggan untuk mengingat Anda. Saya mau tanya, siapa di sini yang udah pernah ada pelanggan, tapi pelanggan itu lupa sama Anda juga lupa sama dia? Banyak nggak? Banyak. Nah, oke, Anda mau nggak mereka diingetin lagi tentang produk MSI? Ya. Membangun ikatan emosi yang positif, dan yang paling penting mengarahkan market menuju mitra MSI terdekat. Yes. Ini maksudnya gimana sih Bang? Satu-satunya, teman-teman mesti tahu ya, bisnis network perusahaan nggak boleh jualan. Manajemen kami perusahaan itu nggak boleh jualan. Kenapa kami nggak boleh jualan? Karena kami sudah punya Anda, paham? Ya. Sebagai mitra. Halo? Ya. Saya ulangi ya, ini jangan miss nih. Perusahaan selama ini tidak boleh jualan langsung ke masyarakat umum. Wajib lewat mitra, yaitu Nah, yang namanya jualan itu prosesnya apa? Ngasih tahu orang bahwa ada sebuah produk, setelah itu transaksi, begitu kan? Nah, ada celah. Kami bisa bantu Anda. Gimana kalau kami ikut mempromosikan produk kemana-mana, tapi kami nggak terima transaksi? Terus gimana Bang? Kami arahkan untuk beli ke Anda. Mau nggak? Mau. Mau nggak? Nih, paham nggak saya maksud saya ini? Paham. Jadi kami akan menjangkau masyarakat Indonesia, ikut mengedukasi tentang produk-produk MSI, tapi kita tidak terima transaksi, bos. Kalau mau beli, silahkan datang ke mitra-mitra kami, yaitu Anda dengan cara mengetik mitra MSI terdekat. Dan ini adalah MSI yang propornya, teman-teman sekalian. Mantap. Wuhui. 300.000 mulai ya. 2, 1, mulai. Ayo panitia dicek ya. Yang so cantik so ikut kan. 300.000
Tidak bisa, tidak bisa. Dapat. Oke, lanjut. Play. Lepas. Lepas atasnya. Ayo, bunda, ayo senyum. Enggak. Udah kena. Dapat tiga. Bisa tolong lagi ya, tidak sini. Ada mana? Dah, satu. 4.200. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ini sasarannya yang tepat berarti ya. Nanti panitia tolong disebar di belakang ya. Uang 300.000 deh. Oh nggak bisa, kalau gitu dikasih 2 kali lipat. Atau yang menyerah sebelum games ini dimulai. Jadi kalau memang nanti ekspresinya begitu mesti berhenti harus malu ya, malu aja sama bertanda mata dulu manipulasinya. Yang itu 300.000 cash, nggak bisa melawan, kecuali sampai 3 juta ya cash. Uang denda akan dibagikan khusus untuk panitia. Jadi panitia di sini dukung kerjasamanya. Nanti tolong dibantu selat ke belakang. Panitia gawe. Menuju ke belakang, selat dari belakang. Cari mangsa-mangsa uang. Dadah, lihat yang museum belakang. Ya, cari yang lihat, yang soal begitu mesti berhenti. Jadi smile, itu lucu, nggak bisa, ya harus nggak bisa. Ya. Oke. Dan ini contoh ekspresi yang harus ditiru. Boleh ditiru.